Ngantuk nggak ibu-ibu? Oke, kan tadi Dokter Dani sudah menjelaskan tentang penyakit tidak menular. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pencegahan, cara mengatasi dengan aktivitas fisik, berhenti merokok, gizi, posbinduk pada penyakit tidak menular, dan manajemen stresnya. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Di sini ibu-ibu tahu nggak aktivitas fisik itu sebenarnya apa sih pengertiannya? Gerak, menggerakkan badan untuk mengeluarkan apa, Bu? Keringat. Terus membakar kalori. Terus ada lagi? Jadi aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh yang dilakukan itu dapat meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi. Tadi benar tuh Ibu. Lalu contoh aktivitas fisik apa aja Bu? Kalau dalam ngepel, nyapu, terus nyuci piring. Ya, jadi apapun kegiatan Ibu dalam membersihkan rumah tangga itu sebenarnya membersihkan rumah ya, ke rumah tangga itu adalah contoh-contoh aktivitas fisik, dari mencuci, menyetrika, memasak, berkebun, cuci mobil, naik turun tangga. Nah ini kalori yang dikeluarkan tuh dari nyuci baju. Kalau yang dikeluarkan nih bisa dibaca sendiri ya Bu ya, di slide Ibu. Gak ada? Tentang aktivitas fisik ada? Oh iya. Oke. Olahraga. Ya nanti boleh di copy ya Bu ya. Nanti di copy. Oh mau di foto boleh. Foto Bu. Sayanya boleh ikut foto juga Bu. Oh aku ngalangin ya. Udah Bu. Udah. Olahraga Bu. Olahraga tuh apa Bu? Senam. Terus? Jogging. Pengertiannya apa Bu? Dia termasuk aktivitas fisik nggak? Iya benar. Jadi olahraga itu adalah salah satu bentuk aktivitas fisik yang dilakukannya itu terstruktur. Jadi olahraga kan ada gerakannya tuh Bu, nggak asal joget aja ya Bu ya. Ada aturannya yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan prestasi. Kebugaran jasmani ini apa Bu? Hah? Sehat badan, terus jiwanya sehat. Jiwanya apa? Kuat, terus jadi kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk mengeluarkan aktivitas sehari-hari yang tanpa menimbulkan kelelahan fisik dan mental berlebihan. Contohnya sepak bola, bola tangkis, bola basket, tenis meja. Kalau itu tergantung usia ya Bu ya. Kalau ini mungkin main anak-anak remaja kali ya Bu ya. Anak saya masih kuat. Kalau misalkan ibu-ibu apa? Renang? Di sini ada ibu-ibu yang masih kuat renang? Waduh luar biasa. Mungkin ibu-ibu bisa jalan sehat, jalan santai, terus bersepeda, terus senam aerobik? Gak bisa. Nanti ada sesinya kita akan senam bareng-bareng ya Bu ya. Nanti dipandu sama Kak Ijal yang ngelatih senam. Oke Bu, semangat ya. Manfaat olahraga itu yang pertama adalah dari segi aspek fisik. Apa Bu? Yang berkaitan dengan fisik. Sehat, terus dapat menurunkan yang kita sekarang pelajari itu apa? Penyakit tidak menular.
Jadi apa? Mengurangi resiko penyakit tidak menular. Salah satunya adalah darah tinggi, diabetes ya. Lalu apa lagi Bu? Osteoporosis. Ini ibu-ibu biasanya yang mendekati masa lansia atau pra menopause biasanya lutut. Ya, itu berarti bisa olahraga. Terus apa lagi Bu? Pinggang. Terus pinggangnya kenapa Bu? Terus Leo. Iya, terus apa lagi Bu? Banyak pokoknya ya dari aspek fisik. Kalau psikologis, mengurangi stres. Terus apa lagi Bu? Bete. Oh, kalau bete udahlah olahraga aja ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Kesel, mengurangi kesel. Kalau bete sama suaminya diajak senam aja berarti ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Ayo. Ayo Bu, apa lagi? Aspek psikologisnya? Apa? Ketemu teman-teman. Itu masuknya ke sosial ya Bu ya, aspek sosial. Kalau ekonomi? Mengurangi resiko biaya pengobatan. Seperti itu. Kalau budaya? Kesenian, hobi ya Bu ya. Cara memilih olahraga itu harus aman, mudah bisa dilakukan, murah, disukai dan sesuai minat. Kalau ibu sukanya aerobik ya aerobik. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Biasanya ibu-ibu kalau udah olahraga itu jangan langsung makan kan kenyang. Bisa apa Bu? Muntah, bisa mabok ya Bu ya. Minumlah secukupnya bila banyak berkeringat dan jangan langsung mandi. Gantilah pakaian olahraga yang digunakan bila terlalu basah biar gak masuk angin. Kondisi yang tidak dianjurkan itu adalah kalau misalkan ibu-ibu lagi demam atau sakit, terus olahraga jalan cepat. Bila terdapat varises, kalau misalkan varises ini olahraganya biasanya jalan santai aja Bu, jangan lari, nanti makin apa? Penyakit seperti tekanan darah tinggi, hidrasi dan kelelahan. Ayo fokus lagi dong Bu. Lemesin aja ya Bu ya. Kan kita di sini biar gak ngantuk kan. Ini 60 slide soalnya Bu. Oke, saya harus buat ibu enjoy. Aduh, udah Bu, nanti habis itu dimarahin dokter Dani nih. Dari belakang langsung di apa? Jadi pengen pulang. Duh Bu, kita fokus lagi ya. Gak ngantuk kan? Happy ya Bu ya? Happy. Saya di sini masih polos Bu. Saya belum menikah soalnya. Apa Bu? Ya Bu, lanjut lagi ya. Cedera olahraga Bu. Yang pertama adalah segera. Ibu-ibu di sini dulu pernah ini enggak? Kalau nggak salah pernah waktu peningkatan kapasitas medis, Dokter Dani pernah menjelaskan penanganan luka dan cedera kan Bu ya? Masih ingat? Ingat apa aja Bu? Apa aja kalau gitu? Siapa tadi yang bilang ingat? Mau ngetes nih. Oh, apa Bu? Ingat sesuatu dah? Aduh gawat ini. Saya nanti di belakang udah selesai diomelin Dokter Dani nih Bu. Yang pertama adalah segera istirahatkan pada bagian yang cedera. Lalu lakukan kompres dingin pada bagian tubuh yang cedera. Lalu balut dan tekan pada daerah cedera menggunakan pembalut.
Pembalut, jangan pembalut itu ya Bu ya. Gampang nanti. Ya, oke? Waduh, seru. Oh, saya tahu ternyata ibu-ibu kuncinya ini harusnya begini-gini ya, biar nggak ini ya. Oke Bu. Lalu dilakukan dengan meninggikan bagian yang cedera. Jadi jangan diturunin ya Bu ya. Aduh. Harus ditinggikan. Oke. Apa tuh yang tinggikan? Aduh Bu. Aduh. Happy ya Bu ya. Olahraga tuh minimal berapa menit Bu? 30 menit. Pemanasan dulu. Jadi jangan mau senam ujung-ujung ayo aja senam tanpa pemanasan, nanti udahnya aduh capek ya gitu. Suruh siapa nggak pernah pemanasan? Jadi pemanasan dulu. Ibu-ibu di sini kalau olahraga ya? Oh, pemanasan. Oke. Aduh. Dokter Dani, sorry ya. Aduh, kayak mesti. Aduh. Lanjut. Latihan inti 20 menit. Pendinginan sesudahnya ya Bu ya. Jangan langsung udah selesai langsung. Ibu, ini fokus istirahat. Ini fokus olahraga Ibu. Masya Allah. Saya tahu ya. Ini contohnya adalah saya. Ini contohnya misalkan pada senam lansia ya Bu ya. Di sini ada yang banyak kan lansia ya Bu ya? Atau remaja? Remaja. Ya, ini senam lansia misalkan. Sebelumnya dilakukan pemanasan. Ada stepnya kan ya Bu ya? Lalu habis itu dilakukan latihan intinya 20 menit dan pendinginan 5 menit. Iya Bu, dicatat ya. Pilihlah olahraga yang digemari, aman, mudah, dan sesuai kondisi fisik. Jangan ibu-ibu lansia nanti senamnya senam aerobik. Jangan nanti yang ibu-ibu yang masih muda malah senam lansia. Oke ya Bu ya. Berhenti merokok. Maaf ibu-ibu di sini ada yang merokok? Yakin? Nanti bohong lagi sama saya bilang enggak, padahal ya Allah astagfirullah saya bohong, maafin. Enggak merokok Ibu? Di sini enggak merokok, tapi di aktif merokok. Luar biasa. Ibu-ibu di sini yang merokok mau belajar nggak cara berhenti merokok? Ya walaupun pelan-pelan gitu kan Bu, nggak bisa. Yang namanya orang yang merokok tuh susah Bu untuk berhenti, susah sekali. Tapi butuh yang namanya niat. Kalau usaha tapi nggak niat ya sama aja bohong. Makanya di sini yang ngerokok mau berhenti merokok, ibu-ibu. Oh bapaknya merokok. Habis dari sini kan dia marahin aja Bu bapaknya Bu. Ya nggak? Saya udah ikutan pelatihan ceritanya. Nah tabuk-tabukin nggak gitu juga Bu, KDRT Bu. Nanti kamu marah-marah gitu dapat ilmu dari siapa? Dari Mbak Rini. Wah saya nanti yang dicecer sama suami ibu kan? Asik. Tadi Mbak Rini bikin serunya KDRT. Manfaat tidak merokok ini maksudnya Bu ya. Manfaat tidak merokok itu yang pertama adalah kalau misalkan kita 20 menit berhenti, ini manfaat tidak merokok maksudnya Bu. Aduh, bajunya ganti dulu dah daripada nanti ini dah. Manfaat berhenti merokok. Saya sengaja Bu buat kayak gini karena biar melatih otak ibu masih konsentrasi nggak? Ya kan? Ternyata masih konsentrasi semua. Lebih seru ya Bu ya.
Oke, udah Mbak Jija. Nah, manfaat berhenti merokok. Yang pertama itu adalah 20 menit. Kalau ibu-ibu itu tidak merokok, itu tekanan darah, denyut jantung, dan aliran darah akan membaik. Lalu kalau misalkan 12 jam, nah di dalam rokok itu kan ada zat nikotin, di mana zat nikotin yang ada di dalam tubuh itu dapat kembali. Iya. Terus abis itu 1-2 hari nikotin mulai tereliminasi. Eliminasi itu maksudnya apa, Bu? Pasti yang nonton AFI akademik ngerti, Bu. Tersisihkan. Hobi nih kayak nonton dangdut ya, Bu. Fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik. Biasanya kan kalau orang yang ngerokok tuh gimana sih? Katanya lidahnya kalau nggak ngerokok pahit ya, Bu ya? Asem ya? Bau kan, Bu? Bau. Berarti kalau gitu gak usah ngerokok. 5 hari sebagian besar metabolisme pada dalam tubuh itu sudah hilang. Fungsi perasa, pengecap juga akan semakin baik. Terus 2-6 minggu juga ini fungsi saluran pernapasan dan fungsi nafas baik, sehingga batuk-batuknya mulai berkurang. Orang yang ibu sadar nggak, Bu, kalau suami ibu yang suka ngerokok pasti dia suka batuk, ya kan? Nah itu salah satu dampak dari perokok. Lalu 1 tahun dia penyakit resiko terjadi penyakit jantungnya berkurang. Terus 5 tahun resiko stroke-nya juga berkurang. Terus habis itu 10 tahun resiko paru-paru berkurang. Sebenarnya faktor resiko ini itu bisa kita cegah gitu loh, Bu. Seenggaknya kita sudah mau untuk mencegah. Walaupun tadi kata Dokter Dani, ya namanya itu kita tidak bisa. Kadang orang yang sudah mengatur pola hidupnya bisa terresiko, apalagi yang nggak terkena. Tapi setidaknya kita mau berusaha seperti itu ya, Bu ya. Jangan mentang-mentang mau sakit, mau enggak juga tetap aja nanti sakit gitu. Jangan pernah berpikiran seperti itu ya, Bu ya. Lalu cara dan langkah untuk berhenti merokok. Yang pertama adalah ada beberapa cara untuk menghentikan merokok. Yang pertama, cara satu itu adalah berhenti seketika. Dimana kalau misalkan kita mau berhenti, misalkan hari ini saya ngerokok, besok saya enggak. Jadi bertahap gitu loh, Bu. Enggak ujuk-ujuk saya mau berhenti, aduh susah banget, nggak akan bisa gitu. Tapi perlahan ya, oke? Jadi misalkan hari ini ngerokok, besok enggak. Itu cara yang pertama ya, Bu ya. Cara yang kedua adalah penundaan. Penundaan ini maksudnya menunda saat menghisap rokok pertama 2 jam setiap hari. Misalkan gini, hari ini saya ngerokok jam 2 siang. Besok saya ngerokok jam 11. Terus besoknya lagi saya ngerokok jam 13. Besoknya lagi saya ngerokok jam 15. Ini jadi 2 jam tiap harinya. Sampai pada hari ke-7 saya nggak ngerokok sama sekali gitu. Jadi sahur. Jadi gitu bertahap. Ada banyak cara yang kayak kalau cara yang pertama tadi kan sehari ngerokok, sehari enggak. Kalau ini misalkan hari ini jam 2, besok jam 4, besok lagi jam 6, gitu terus sampai akhirnya dia tidak merokok. Lalu cara ketiga adalah pengurangan. Misalkan hari ini 10 batang. Terus hari kedua sampai hari keempat 8 batang, 5 batang, 4 batang, 2 batang, nanti menjadi 0 batang. Lalu sekarang kita belajar tentang gizi ya, Bu. Apa itu gizi seimbang? Kayaknya ibu-ibu kader udah pernah belum dapat materi tentang gizi seimbang? Coba, Bu, apa itu gizi seimbang? Saya ngefans sama Bu. Bu, apa itu gizi seimbang, Bu? Dan cukup makannya. Ya, cukup sayur-sayuran, ikan, tahu tempe ada, terus apalagi kacang-kacangnya.
buah-buahan juga ada, susu, telur ya, ikan laut, daging. Buka dulu deh, saya lupa. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi Bu yang mau ngasih ini pendapat gizi seimbang tuh apa? Oh, ini Bu. Coba Bu, namanya Bu. Pustini. Nabati, hewani, terus kacang-kacangan, tempe, tahu, susu, buah, dan sayur yang hijau. Kalau untuk porsinya udah tahu belum Bu? Jangan-jangan nanti makan itu apa, nasinya satu piring, terus habis itu tahu tempenya semuanya apa penuh juga, sampai bluber tuh nanti piringnya. Ada yang tahu nggak Bu? Belum tahu ya? Oke, kita belajar. Yang pertama adalah pengertian gizi seimbang, susunan hidangan sehari yang mengandung berbagai zat gizi dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, sesuai usia, aktivitas, kondisi tertentu. Misalnya hamil atau sakit untuk dapat hidup secara optimal. Zat gizi yang dibutuhkan itu karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai sumber energi atau tenaga. Protein, zat pembangun, dan mineral dan vitamin, zat pengatur. Kalau untuk mana? Ini makanan aneka ragam. Semakin beragam jenis makanan, semakin mudah tubuh memperoleh zat gizi. Misalkan gini Bu, dalam satu piring ini kita bagi 50% lauk pauk dan makanan pokok, 50% buah-buahan dan sayuran. Fokus ya Bu, fokus. Lalu makanan pokok dan lauk pauk kita bagi lagi. 2/3-nya itu makanan pokok, 1/3-nya itu lauk pauk. Sayuran dan buah-buahan juga seperti itu. 2/3-nya sayuran dan buah-buahannya 1/3-nya. Jadi mulai bisa dibagi ya Bu ya. Dalam satu piring ini ibarat piring, kita bagi Bu. 50%-nya makanan pokok dan lauk pauk, 50%-nya sayuran dan buah-buahan. Lalu kita bagi lagi antara lauk pauk dan makanan pokok 2/3 sama 1/3-nya gitu. Lalu buah-buahan dan sayuran juga, dan air putih, batasi gula, garam, dan minyak. Ini sajian sekali makan. Jadi ada gambaran ya Bu ya. Makanan aneka ragam tuh maksudnya seperti apa? Ya beraneka ragam. Dari ada makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk pauk, tapi porsinya harus sesuai, jangan bluber ya Bu ya. Oke. Ini makanannya nih, makan 3 kali sehari, 1 piring nasi, 1 potong tadi. Nah, ini contoh menunya. Dalam satu hari ada pagi, siang, malam. Paginya itu biasanya Bu sarapan jam berapa? Jam 7 boleh. Nanti jam 10 makan buah. Lalu siang jam 4 sore makan buah lagi, dan malam. Ini contohnya ya Bu. Boleh difoto, boleh. Nah, makanan serat. Kenapa makanan serat itu baik? Karena membuat perut terasa lebih kenyang. Tadi rekomendasinya gimana Bu? Kurangi makanan. Apa tadi kata dokter Dani? Perbanyak makanan serat. Itu untuk apa Bu? Penakluk, pencernaan. Terus selain itu untuk apa Bu? Membangun tenaga. Terus melancarkan BAB. Terus kalau untuk terkait penyakit tidak menular, diabetes ya Bu ya. Jadi diabetesnya disarankan untuk makanan yang berserat. Pilihlah makanan pokok tinggi sehat. Ini apa Bu? Ubi. Ini singkong. Ini
Ya, nasi merah. Lalu ini kentang. Ini ini ada semua kan di daerah Ibu? Ada. Ini adalah makanan karbohidrat selain nasi. Jadi ini pilihannya ya Ibu ya, selain nasi ya Bu ya. Lalu sayuran cukup dan buah-buahan. Sayurannya itu harus sayuran yang berwarna, sayuran segar dan berwarna. Warna apa? Warna kuning dan kemerahan. Contoh warna kuning itu apa Bu? Pisang, terus jeruk, terus apel. Apel ada yang warna kuning ya Bu? Lalu kalau yang berwarna merah? Tomat, terus anggur, terus strawberry. Manfaatnya banyak ya Bu ya, untuk menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula, kolesterol, mencegah sembelit dan kegemukan. Biasakan minum air putih yang cukup dalam 8 gelas sehari. Gini Bu caranya. Misalkan Ibu bangun pagi itu jam 5. Nanti 2 jam kemudian Ibu minum air putih waktu sarapan jam, itu udah 2 kali ya Bu. Lalu nanti sebelum aktivitas Ibu jam berapa nih? Jam 8 Ibu minum lagi. Lalu jam 10 Ibu minum lagi pada saat menjelang siang. Lalu pada saat makan siang jam 13 Ibu minum lagi. Lalu menjelang sore antara pukul 15 sampai 16 Ibu minum 1 gelas lagi. Lalu ini pukul jam 7 ya, jam 7 malam itu makan malam dan sebelum tidur. Ini 8 gelas seharinya ya Bu. Jelas? Jadi kalau Ibu harus banyak minum. Pipis melulu langsung minum ibunya. Lalu batasi konsumsi makanan yang manis, asin dan berlemak. Makanan gula 4 sendok makanan gula ini untuk obesitas dan DM. Lalu 1 sendok teh garam dan 5 sendok minyak makan. Tips memasak yang menurunkan asupan lemak dan kolesterol. Gunakan alat masak yang tidak lengket. Ibu-ibu biasanya kalau udah goreng berkali-kali pakai wajannya itu aja nggak? Terus nggak dicuci lagi nggak? Cuci. Jangan sampai yang lengket-lengketnya itu masih ada ya Bu. Ada yang bilang itu malah yang buat enaknya. Justru itu yang membuat penyakit Bu. Ya, jadi harus cuci yang bersih ya Bu. Jangan sampai ada yang bekas-bekasnya itu. Biasanya kan kalau udah goreng ikan nih, udah nih masih ada sisa minyaknya, udah buat goreng sayur. Udah itu terkontaminasi. Masak sayur Bu maksudnya. Lalu masak makanan dengan minyak nabati. Minyak nabati itu minyak apa Bu? Ikan. Terus minyak kelapa. Terus minyak nabati itu minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuh. Kayak minyak sawit, minyak zaitun. Gunakan lebih banyak kaldu dibandingkan minyak. Kaldunya apa Bu? Sisa-sisa apa? Rebusan apa? Lalu daging dipanggang atau direbus, jangan digoreng karena itu bisa meningkatkan kolesterol. Terus apa tadi yang katanya Dokter Dani? Diabetes terus. Apa Bu? Bila menggoreng selama matang, tiriskan biar itu enggak lemak. Apa yang dilakukan bila ada peserta posbindu PTN yang umum? Tadi kan udah belajar Bu, bagaimana dia itu obesitas, yang kurus, yang tadi udah belajar sama Bu Hanifah ya. Nah ini cara mengatasinya. Makan teratur, tetap makan
makan teratur dengan gizi seimbang. Kurangi jumlah makanan, terutama sumber energi. Sumber energinya apa tadi, Bu? Karbohidrat. Kurangi makanan berlemak, berminyak, dan bersantan. Kurangi konsumsi gula dan makanan manis karena bisa diabetes. Makan banyak sayuran dan buah-buahan. Hindari minuman yang beralkohol. Bagaimana cara menurunkan berat badan yang tidak dianjurkan? Diet nih. Ada di sini ibu yang diet? Enggak. Ada tapi susah. Pengen kurus, Bu? Pengen kurus kayak Selena Gomez, Bu? Mengurangi jumlah konsumsi makanan sehari secara drastis. Misalkan dia dietnya tuh ini apa namanya? Rela nggak makan sehari supaya berat badannya turun drastis. Terus udahnya besoknya makan yang banyak karena nggak kuat, sama aja bohong ya Bu ya. Menurunkan berat badan secara cepat lebih dari 2 kilo per bulan. Ya. Mengandalkan makanan formula saja untuk menurunkan berat badan. Makanan formula itu apa, Bu? Kok susu? Yang di siap haji, ya benar. Gunakan obat-obatan atau bahan penurun berat badan tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Diet hipertensi ini membatasi makanan yang bersumber dari garam, asinan yang diawetkan, bahan makanan diperbolehkan makanan yang segar dan kacang-kacangan, makanan sayuran dan buah-buahan. Lalu cara masak yang dianjurkan dalam menumis atau memasak sebaiknya menggunakan mentega yang tidak mengandung garam. Pokoknya kalau untuk hipertensi itu garam kurangi ya Bu. Lalu diet pada diabetes mellitus juga batasi penggunaan karbohidrat kompleks. Hindari penggunaan sumber karbohidrat yang mudah diserap. Ya. Tips hidup 10 menit lagi Bu, kita harus kerjasama ya Bu. Nanti saya dimarahi MC kalau lama-lama Bu. Pilihlah makanan pokok yang tinggi serat, makan lauk pauk yang bernilai gizi, makanlah sayuran. Intinya tadi makan sesuai porsi yang tadi dijelaskan ya Bu. Minum gelas minum minimal 10 gelas. Stres. Apa itu stres Bu? Gak punya duit. Ribut sama suaminya. Waduh. Pelakor. Terus intinya Bu, jangan ada dusta di antara kita. Ya, pengertian stres itu adalah reaksi seseorang secara jasmani dan kejiwaan karena adanya perubahan. Contoh stres misalkan dalam pekerjaan, tanggung jawab, pengambilan keputusan, hubungan pribadi, keuangan, dan kesehatan. Stresor itu biasanya akibat dari stres. Bisa lelah fisik, nyeri, kesepian, patah hati, iri hati, konflik. Biasanya dalam yang udah pensiun, perceraian, dan lain sebagainya. Insya Allah kita kayak Bu ya. Yang positif-positif aja. Ikutan pelatihan hari ini happy kan Bu? Happy, bisa menghilangkan stres, menambah pengetahuan. Jadi lakukan hal-hal yang positif biar gak stres. Terbaik. Latihan fisik sewaktu olahraga menimbulkan kesegaran. Misalkan kalau kita stres, kita olahraga aja. Terus habis itu hadapi stres dengan reaksi positif. Setiap orang yang harus ingin maju secara bertahap. Stres mendidik fisik dan jiwa. Itu pokoknya kalau kita stres ya ambil reaksi-reaksi yang positif ya Bu ya. Stres tidak selalu merugikan. Reaksi stres yang negatif, dia frustasi, emosi, sulit memusatkan pikiran, gangguan kesehatan jasmani, lalu gangguan kesehatan jiwa. Stres bisa nimbulkan gangguan kesehatan jiwa ya Bu.
Reaksi negatif, tekanan darah tinggi. Makanya Bu, jangan stres-stres. Kalau stres bisa darah tinggi, gula darahnya meningkat, yang punya apa namanya? Diabetes nanti malah nambah memperparah, makin obesitas karena stres. Pengennya makan aja. Lalu kolesterol, udah yang punya kolesterol stres makin meningkat, bisa serangan jantung, sakit jiwa, daya tahan tubuh menurun sehingga rentan terjadi penyakit. Lalu manajemen stres, stres itu tidak bisa dicegah atau dihindari karena bisa terjadi kapan saja. Stres dapat dikendalikan dengan cara happy, terus olahraga, terus karaoke, yang shopping. Masalahnya minta dulu ke suami. Mati stres yang kita hadapi, jangan dibawa beban. Jalani kehidupan dengan stres tanpa bereaksi negatif. Ya, jangan pasrah Bu. Lalu rencanakan masa depan yang lebih baik. Misalkan ibu yang mendekati masa-masa lansia, ya kan kalau yang punya cucu bisa tuh alihannya ke cucu kan, maksudnya biar nggak stres gitu loh. Biasanya kalau orang yang waduh, kan ada mertuanya Bu, bisa bagi-bagi Bu, bagi-bagi tugas. Hindari membuat beberapa perubahan besar sekaligus. Terimalah diri kita apa adanya, terimalah lingkungan bagaimana adanya, berbuat sesuai kemampuan dan minat, lalu buatlah sesuatu yang bijaksana. Berpikiran secara positif, bicarakan persoalan dengan orang lain. Misalkan kalau ibu lagi ada masalah, orang yang terdekat suami bisa. Jadi biar stresnya gak sendirian, bagi-bagi gitu kan Bu. Siapa tahu dari suami bisa dapat solusi. Peliharalah kesehatan. Tadi harus cek kesehatan rutin ya Bu ya. Lalu binalah persahabatan, luangkan waktu untuk diri kita dan lakukan relaksasi. Happy Bu materi ini? Gak ngantuk? Jangan ngantuk ya, karena habis ini ada Mbak Ajija yang menerangkan tentang apa Mbak Ajija? Jaminan kesehatan. Oke, Ibu Bu ada yang mau bertanya? Cukup jelas Bu? Jelas. Ya udah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat? Habis senam semangat gak Bu? Kok pada nguap Bu? Napas dulu, napas. Tarik dulu, tarik. Buang. Di dalam mulut ya Bu, jangan belakang. Kan ada perut gitu di belakang kan? Jadi gak enak. Oke, sebelumnya ibu-ibu, kalau misalnya Azizah lanjut ke materi jaminan kesehatan nasional, masih sanggup? Aku belum dapat. Sebentar Ibu. Kita dulu apa gitu? Kesehatan. Ibu-ibu sebelumnya udah pernah dengar yang namanya JKN? Apa sih JKN Bu? Jaminan Kesehatan Nasional itu apa Bu? Asuransi kesehatan. Tadi jawabnya apa? Kok ketawa? BPJS. Oh, bedanya. Oke, nanti dijelaskan apa sih bedanya JKN sama BPJS. Oke, karena ditanya JKN, BPJS sama Bu, JKN, gitu aja, putar aja gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum lanjut, ada sedikit layak pandang. Kita memandang-pandangin dulu, Bu. Jadi, ibu-ibu tahu nggak Pancasila, Bu? Coba, kalau misalnya Pancasila yang kelima apa, Bu? Yang kelima apa Bu?
Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ berarti ibu-ibu mempunyai hak asasi untuk kesehatan ibu-ibu semua masyarakat Indonesia semuanya. Lagi loh. Nanti rekam Nah, lagi suaranya. untuk selain dari sila kelima dari Pancasila itu, dia juga termasuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ini Aziza jelaskan supaya ibu-ibu tahu. Biasanya kalau misalnya di luar sana ngasih tahu, udah ngasih tahu nih BPJS nih, JKN udah. Ibu nggak tahu kan kenapa ya ada BPJS, kenapa ya ada JKN, bener nggak? Bener apa bener? Oke, yang isinya dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu, yang undang-undangnya tentang kesehatan adalah setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang sama, bermutu dan terjangkau. Sebaliknya, kalau misalnya tadi setiap orang punya hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Setiap ada hak selalu ada kewajiban. Nah, kewajibannya itu adalah turut serta dalam program jaminan kesehatan nasional. Di sini siapa yang udah pakai JKN, BPJS yang ibu-ibu tadi sebutkan? JKN apa bu? BPJS apa bu JKN itu? Siapa yang udah punya? Pada punya semua BPJS? Oke, kita lanjutkan. Pada punya berarti. Nah, ibu-ibu ingat bu yang namanya jam sostek? Askes? Sebelum BPJS namanya apa bu? Jam kesmas, ya. Jadi dulu itu ada namanya askes sama jam sostek. Biasanya untuk askes itu untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan pegawai swasta dan yang lainnya. Terus untuk jam kesmas untuk masyarakat miskin dan kurang mampu yang biasanya diberikan oleh pemerintah. Hebat. Udah pada ngerti ternyata. Pinter. Sip. Tapi dengan adanya askes, jam sostek atau jam kesmas ini, biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Benar? Ya. Contohnya apa, Bu? Oh, masuk rumah sakit susah aja. Terus habis itu pelayanannya kurang memadai. Apalagi, Bu? Obatnya juga kurang bagus. Oke. Nah, itu Bu, makanya pada akhirnya pemerintah itu membuat yang namanya BPJS. Selanjutnya Bu ya, dari saya yang pandang tadi, kemudian pemerintah itu membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau yang namanya SJSN. Yang dimana jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi BPJS itu adalah badan penyelenggaranya. Itu ya Bu ya. Nah dia itu ada dua BPJS, ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah untuk BPJS Kesehatan ini sebenarnya barengan sih Bu, tapi yang banyak disorot itu adalah kesehatan. Dia dimulai pada 1 Januari tahun 2014. Nah, sini ada dia. Banyak nih Bu. Pusing nggak Bu melihatnya? Pasti di slide nggak ada. Ya, untuk di sini dia mulai beroperasi itu tahun 2014, yang dimana diharapkan 121,6 juta peserta itu menjadi peserta. Kemudian pada tahun 2016 dia meningkat Bu, jadi 171,9 juta dan diharapkan tahun 2017 itu lebih dari 70% dari penduduk Indonesia. Di sini siapa yang belum punya BPJS? Ada nunjuk. Alhamdulillah ibunya ada yang ngaku. Jujur namanya Bu. Di sini ada lagi nggak?
Tuh ada lagi yang jujur. Kayak gitu. Nah itu Bu, kenapa? Nanti bakal ada jelasin kenapa sih kita harus ikut BPJS gitu. Tapi sebagai gambaran Ibu, ini aja saya tampilkan. Kemudian tahun 2014 itu dilihat juga indeks kepuasan peserta BPJS itu sebesar 75%. Tahun 2016 dia meningkat. Tadi ibu protes kan, katanya pelayanannya kurang memadai segala macamnya. Akhirnya tahun 2016 dia meningkat kepuasannya. Masyarakat mulai yang tadinya pelayanannya masih kurang, akhirnya ada peningkatan. Dan diharapkan pada tahun 2019 Bu, kepuasan itu 85%. Nggak yang dulu susah nih masuk rumah sakit, susah nih dapat pelayanan ini A B C D E E F G sampai Z. Ya kan? Kayak gitu. Jadi tahun 2019 itu banyak diharapkan untuk kepesertaan JKN. Nah, ini dia. Kenapa JKN itu penting? Ada Bu di slide ini mah. Dilihat aja. Jadi yang pertama itu memberikan manfaat yang komprehensif dengan premi terjangkau. Kenapa memberikan manfaat Bu? Beneran nggak memberikan manfaat? Benar. Contohnya apa Bu? Coba ke Ibu. Sekali-sekali lah ke sini ya. Kenapa BPJS itu bermanfaat? Banyak. Ya, sangat bermanfaat buat masyarakat mah. Buat berobat rumah sakit. Makin bermanfaat karena kalau misalnya dia berobat ke rumah sakit gitu. BTW ada bapak dari asuransi Asa tuh dari belakang senyum aja. Ya Pak, maaf ya Pak, lagi promosi di dulu ya Pak ya. Oke, dia memberikan manfaat ibu-ibu. Jadi sekarang misalnya ibu-ibu ke puskesmas, mudah kan Bu ya? Memang sih Bu antri banyak, tapi lebih langsung ke jam murah. Iya. Sana enggak? Bayarnya adalah bayar premi. Kemudian kenapa JKN itu penting? Karena asuransi kesehatan sosial menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu, yang dimana peserta dari asuransi bisa mendapatkan pelayanan bermutu, memadai dengan biaya yang wajar dan terkendali, bukan terserah dokter atau terserah rumah sakit. Sebelum ada BPJS, ibu-ibu kalau misalnya ke rumah sakit, datang nih sakit, berobatnya mahal apa mahal Bu? Mahal. Biasanya kalau misalnya ibu sakit flu, bayarnya berapa Bu? Lebih dari? Nah, tergantung dokternya. Maaf ya dokter Rani. Tergantung dokternya atau tergantung rumah sakit. Bisa dirawat di rumah sakit pakai A B C D, bayarnya udahlah kasih aja segini. Padahal belum tentu biaya ibu tuh sebesar yang diminta sama rumah sakit. Kemudian kenapa JKN itu penting? Ada asuransi kesehatan sosial menjamin sustainabilitas berkelanjutan. Jadi dia ingin terus. Adanya kelanjutan dari setiap peserta dan pembayar premi dan kemanfaatannya. Yang keempat, asuransi kesehatan sosial memiliki portabilitas sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Memiliki portabilitas itu contohnya apa Bu? Kayak mobile JKN. Dan ibu-ibu sekalipun ibu-ibu pindah daerah, ibu-ibu masih bisa menggunakan JKN. Jadi nggak harus di daerahnya. Seperti itu. Jadi makanya dia memiliki portabilitas. Makanya dari setiap JKN ini penting itu untuk melindungi seluruh warga. Itulah gunanya, untuk melindungi seluruh warga sehingga kepesertaan asuransi kesehatan atau JKN itu bersifat wajib. Di sini siapa yang masih nunda bayar premi?
Nah, yang senyum-senyum tuh. Oh, gratis. Oke, untuk jaminan kesehatan nasional, ini dia nih. Apa sih JKN? Tadi yang penasaran, JKN. JKN adalah asuransi sosial yang merupakan mekanisme pengumpulan iuran bersifat wajib dari peserta guna memberikan perlindungan kepada peserta atas resiko yang menimpa mereka atau anggota keluarganya. Jadi ibu-ibu misal nih bayar premi, itu misalnya ibu bayar premi, tapi saya nggak sakit-sakit, tapi saya tetap bayar premi. Itu untuk memberikan perlindungan kepada peserta yang lain yang memiliki resiko lebih tinggi, kayak gitu. Kemudian sistem jaminan sosial nasional SJSN tadi itu adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tujuan dari JKN ini adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Jadi ibu-ibu kalau berobat gak dapat yang ecek-ecek gitu. Nah, ini dia prinsip jaminan kesehatan nasional. Dia punya prinsip kegotong royongan. Kenapa punya prinsip kegotong royongan? Kenapa, Bu? Subsidi silang apa sih, Bu? Subsidi silang itu saling membantu, betul. Wah, ibu-ibunya udah pada paham nih berarti. Prinsip kegotong royongan adalah saling membantu. Prinsip nirlaba, apa Bu nirlaba? Yang tidak berbunga kata ibunya. Terus habis itu apa lagi, Bu? Di sini pemerintah tidak mengambil keuntungan. Jadi yang ibu bayarkan itu untuk membantu yang lainnya, kayak gitu. Untuk yang ketiga, prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Jadi semuanya itu dipaparkan. Misalnya hasilnya segini, dijelaskan, ada penjelasannya seperti itu. Ada prinsip portabilitas. Portabilitas itu yang tadi, Bu, misalnya ibu-ibu pindah ke kemana ya? Enakan ke Bali. Tadi katanya mau diwajak ke Bali ya, Bu, sama Pak siapa? Pak Anto, Pak Trianto. Katanya mau dia ke Bali. Misal ibu-ibu sakit di Bali, ibu masih bisa menggunakan BPJS-nya. Ya jangan sakit, Bu. Misal. Nah, prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kalau wajib udah pada ngerti ya, Bu ya. Ibu tulisannya pada nggak kelihatan ya, Bu? Kelihatan. Kemudian ada prinsip dana amanat. Kemudian ada prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial. Apa, Bu? Maksudnya hasil pengelolaan jaminan sosial. Oh, betul. Kalau misalnya nggak dipakai itu menjadi dana sosial. Jadi bisa balik ke atas, ke gotong royong. Nah, kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Tipe, Bu, maaf ya. Untung nggak salah kayak tadi sebelumnya. Untuk peserta, setiap orang, dia setiap warga masyarakat di Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat atau paling sebentar 6 bulan, paling lama 6 bulan di Indonesia, dia harus membayar iuran. Berarti dia juga peserta dari BPJS. Oh, betul. Udah pada tahu JKN itu apa. Benar sengaja. Pekerja, dia itu yang memiliki gaji, upah atau imbalan juga termasuk peserta. Ayo JKN BPJS. Nah, kemudian pemberi kerja, orang perseorangan. Misal ibu-ibu punya warung. Terus abis itu warungnya gede ya, Bu ya. Bayangin warung yang gede, Bu. Punya warung yang gede. Terus abis itu mempekerjakan tenaga kerja. Itu juga merupakan kepesertaan. Daripada pintar sekarang. Nah, ini dia. Biasanya peserta JKN itu ada 2, Bu.
PBI dan non PBI itu apa Bu? Apa Bu? Yang gratis. Kalau misalnya bukan PBI yang nggak gratis gitu ya Bu ya? Yang bayar sendiri. Oke. Jadi peserta PBI itu adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Maksudnya di sini biasanya dia sebelumnya udah punya jangkes Mas. Ya. Dia kan belajar sama jangkesda ya. Dan peserta bukan PBI orang yang tidak tergolong fakir miskin. Udah nggak ada gitu ya. Ini jelasin aja Bu. Jadi pekerja penerima upah, maksudnya itu anggota keluarganya itu PNS. Yang maksudnya bukan peserta PBI ya Bu ya. Siapa sih peserta bukan PBI itu? Pekerja penerima upah. Jadi orang yang mendapatkan dia itu peserta bukan PBI. Jadi dia membayar setiap bulan. Kalau misalnya peserta PBI dibayarin nggak Bu? Nah, dibayarin sama pemerintah. Jadi pekerja penerima upah itu dan anggota keluarganya itu ada PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah, dan yang tulisan yang ada di kertas Ibu. Dan ada juga pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, misalnya pekerja mandiri, termasuk orang asing tadi Bu. Orang asing tadi itu dia berhak untuk membayar iuran jika dia tinggal di Indonesia selama 6 bulan. Kalau misalnya dia tinggal di Indonesia setahun, berarti dia bayar apa enggak Bu? Masih pada bangun berarti. Nah, kemudian yang merupakan peserta bukan PBI, ada lagi bukan pekerja dan anggota keluarganya. Bukan pekerja maksudnya investor, pemberi kerja, penerima pensiun, itu dia peserta bukan PBI, tetapi dia bukan pekerja tapi dia mampu untuk membayar iuran. Dia nggak bekerja tapi dia masih mampu. Itu diharapkan untuk menjadi peserta bukan PBI. Kemudian penerima pensiun, misalnya pejabat negara, janda duda atau anak yatim piatu yang berhenti dengan hak pensiun. Kalau misalnya dia berhenti dengan hak pensiun itu JKN BPJS. Kemudian ibu-ibu sebelumnya mau tanya dulu. Di sini ada yang anaknya masih berusia 20 tahun? Oh banyak. Di bawah 20 ada? Punya BPJS Bu? BPJS JKN? Punya? Ibunya punya enggak? Ada yang punya bayi di sini? Cucunya punya nggak? Ada banyak Bu. BPJS. Oh cucunya satu. Oh cucunya banyak tapi kirain cucunya satu banyak gitu. Asuransinya banyak gitu ya Bu ya. Jadi anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi tadi kan ada dijelasin ya Bu ya, dia orang dagang dan orang tidak mampu. Apa sih ini? Dia itu adalah istri atau suami yang sah dari peserta. Harus sah Bu. Kalau misalnya sah-sahan nggak bisa punya ini. Pelakor. Janganlah, nggak usah bahas pelakor sini. Berat Bu, kalau jadi pelakor kan nggak akan kuat. Biar pelakor saja yang bagus. Kemudian yang B, anak kandung itu dapat ya Bu ya? Dapat untuk kepesertaan. Anak kandung, anak tiri atau anak angkat yang sah dari peserta, yang sah. Sah ya Bu? Bukan anak dan dia itu ada syaratnya Bu. Ada 2, tidak atau belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. Itu dia mengikuti dari keluarganya. Jadi dia harus membayar.
Kemudian belum berusia 21 belum berusia 21 tahun. Tepuk tangan dong. Belum berusia 21 tahun dan belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Misal ibu-ibu punya anak dia masih umur 25, udah 25 tahun tapi masih kuliah, itu masih mengikuti orang tua. Kalau misalnya udah selesai kuliahnya gimana, Bu? Bayar diri. Oh, udah kerja. Pakai jawab juga sendiri gitu. Oke, ini Bu, hak dan kewajiban peserta Bu. Ibu-ibu peserta JKN bukan? Kata siapa? Ya, jadi setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan satu identitas peserta. Pada punya? Coba yang punya keluarin. Keluarin Bu, yang punya keluarin BPJS-nya. Keluarin semuanya. Tunjukin, naikin. Soalnya nanti kita bakal ada praktek yang menggunakan kartu BPJS, kartu JKN. Keluarin ya Bu ya. Taruh di atas meja ya. Oke. Kemudian manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi ibu-ibu yang punya BPJS Kesehatan udah digunakan belum kartunya? Ya, yang belum good. Yang udah good juga. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban peserta. Yang kedua, setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berkewajiban untuk membayar iuran. Sudah, siap? Katanya siap. Kemudian melaporkan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan. Udah lapor? Nanti kita lihat, udah bayar iuran belum? Kita lihat nih. Kita lihat nih, udah bayar iuran ya. Nanti kita lihat nih. Sebelum kita lihat, ada dulu nih Bu, masa berlaku kepesertaan. Halo ibu-ibu. Hai. Fokus dulu ke sini boleh? Boleh? Udah dulu kartu-kartuannya, kartu kredit, kartu segala macam udah dulu, yang dikeluarin aja dulu yang tadi satu itu. Oke, taruh di meja dulu ya. Masa berlakunya itu kepesertaan JKN berlaku selama yang bersangkutan membayar iuran sesuai dengan kelompok